Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah ini kita awali dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, melainkan memelihara baik siang maupun malam. Turunlah saudara-saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita datang dan berbuat bakti kepadanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita akan mengawali kebaktian streaming pagi ini. Biar setiap kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Hanya dekat Allahku saja, aku merasa tenang. Haleluya. Kaulah perlindungan
bersyukur padamu Bapa, karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami boleh merasa tenang, kami boleh selalu dikuatkan dalam segala situasi. Terima kasih Bapa, karena Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan setiap kami, dari hari ke hari juga boleh makin mengasihi Engkau, dengan kami boleh menuruti setiap firman-Mu. Allah Roh Kudus, mari Engkau akan tolong setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, untuk kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kau akan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Kau akan pimpin kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Setiap saat kita boleh mengecap, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Haleluya. Karena kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita, biar setiap hari roh kita boleh selalu menyala untuk Tuhan. Itu adalah kasih kita yang mula-mula kepada Bapa kita. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan janganlah lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah
kasih Tuhan, nyalakan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sedikit menyimak warta jemaat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang mari kita mendengarkan informasi seputar kegiatan Gereja Isa Al-Masih Klaten. Ibadah umum pada pagi hari ini dilakukan secara online sesuai dengan arahan pemerintah dalam masa PPKM. Jemaat yang ingin memberikan persembahan bisa memberikan melalui kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja atau dititipkan kepada Mas Gale pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin pada pukul 9 sampai 12 atau melalui transfer rekening dengan nomor rekening yang sudah diinformasikan di warta gereja. Jemaat juga bisa menabur di ladang Tuhan untuk pengadaan sound system gereja, untuk pelayanan misi, dan untuk pembangunan gedung sinode. Persembahan-persembahan tersebut bisa melalui gereja ataupun melalui transfer rekening dengan informasi nomor rekening yang sudah ada di warta gereja. Jemaat juga bisa mengikuti persekutuan tengah minggu secara virtual setiap hari Rabu pukul 19. Untuk PPK, persekutuan virtual dilakukan setiap hari Selasa pukul 18.50. PRBK secara virtual setiap hari Jumat pukul 19. Kemudian untuk kebaktian KAA secara online setiap hari Minggu pukul 9. Kebaktian KAA secara virtual setiap hari Minggu pukul 9.30. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Mari kita akan persiapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hidup, selalu nyata, terbukti kebesaran kuasa-Nya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu.
Mari kita akan berdoa bersama Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini kami boleh beribadah kembali. Kami boleh datang kepadamu, memuji, meninggikan namamu. Dan sementara itu Tuhan, kami sebentar akan mendengar akan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan-Mu dan hikmat yang daripada Tuhan sendiri yang akan mengurapi hamba-Mu. Pakai hamba-Mu, sembunyikan di belakang salib-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri yang akan berbicara kepada setiap umat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada. Baik yang beribadah saat ini, mereka beribadah di rumah masing-masing. Dan biarlah lawatan Tuhan nyata pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami, bahkan menegur kami dan membuat kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terpujilah namamu Bapa, Roh Kudus berkaryalah pada pagi hari ini dan Engkau sendiri yang akan melawat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar akan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi yang indah ini kita boleh beribadah kembali, kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-27 sampai ke-28 dan nanti kita akan sambung Bilangan 14 ayat 8 sampai ayat 9. Mari Bapak Ibu kita akan baca Bilangan 13. Bilangan 13 ayat 27 dan 28. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kotanya berkubu-kubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Kita lanjutkan Bilangan 14 ayat 8. Dikatakan demikian, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya ayat 9, janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis, yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan temanya adalah hanya huruf besar, huruf kecil tidak sama dengan hanya huruf besar. Apa artinya? Nanti kita akan simak, kita akan belajar bersama-sama dari perikop ini Bapak Ibu Saudara. Kita tahu ceritanya di sini, ini adalah tentang pengintaian. 12 pengintai Israel yang diutus oleh Musa karena firman Tuhan, dikatakan untuk mengintai kota Kanaan atau negeri Kanaan. Tuhan menyuruh Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan aku berikan kepada Israel. Dan Tuhan berkata kepada Musa, pilihlah 12 orang. Dari suku-suku bangsa ambil satu pimpinan dan 12 orang itu suruh ngintai. Pergilah masuk ke tanah Kanaan. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, Musa menyuruh
orang-orangnya atau pimpinan-pimpinan Israel ini untuk pergi mengintai negeri Kanaan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengirim 12 orang atau pimpinan-pimpinan itu. Dan di sini Musa menyuruh mereka Tuhan, menyuruh satu suku mewakili satu orang mewakili suku itu. Dan di sini kita melihat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa hebatnya Musa itu. Begitu hebat Musa menyuruh orang-orang yang disuruh Tuhan atau orang-orang 12 ini. Dia berkata, maka Musa menyuruh mereka. Kalau kita baca ayat 17, bisa ditampilkan mungkin. Ayat 17 dikatakan, maka Musa menyuruh untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa itu mendiaminya kuat dan atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Manajemen Musa itu sangat luar biasa. Kalau kita baca ayat 18 sampai 20 tadi, dikatakan amatilah bagaimana keadaan negeri itu, bangsanya diam, kuat atau lemah. Apakah mereka sedikit atau banyak? Negeri itu didiami apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota didiaminya? Apakah mereka di tempat-tempat terbuka atau di kubu-kubu? Dikatakan lagi, tanah itu apakah gemuk atau kurus? Apakah ada pohon-pohonan atau tidak? Nah, Musa ini manajemennya luar biasa. Dia memerintahkan 12 orang pengintai ini, neritik Bapak Ibu Saudara. Musa ini luar biasa manajemennya, enggak kapten 1 lagi. Ada kapten 2, ada kapten 4 gitu ya. Dia bukan kapten 1 yang hebat, tapi dia sudah naik jenderal Saudara, jadi jenderal sudah. Ya, dan 12 orang ini, pengintai ini melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Dan mereka mengintai selama 40 hari lamanya. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, mereka pulang dengan membawa hasil yang luar biasa. Mereka bawa hasil bumi, setandan anggur yang besar. Setandan anggur itu saja dibawa oleh 2 orang sampai enggak bisa dibawa 1 orang, bawa delima, bawa buah ara. Dan hasil bumi dari tanah Kanaan itu sangat luar biasa. 12 orang pergi bersama-sama selama 40 hari. Mengintai bersama, merasakan apa saja sama mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka pulang, kita akan melihat apa ada perbedaan dari antara 12 orang ini mengintai sama-sama, merasakan hal yang sama, tapi ternyata mereka memang melaporkan semuanya sama. 10 orang ini melaporkan bahwa negeri itu berlimpah susu dan madu, negeri itu hebat dan luar biasa. Yang 2 orang ini juga berkata, oh negeri itu luar biasa juga, sama. Tapi ternyata sayang Saudara, ada satu perbedaan yang luar biasa antara 10 orang dengan 2 orang ini. Pengintai yang 12 itu 10 ngegrup Bapak Ibu Saudara, yang 2 ini ngegrup sendiri. Tapi grupnya itu lain Bapak Ibu.
Mereka melaporkannya sama, negeri itu baik, negeri itu penuh dengan susu dan madu. Tapi dikatakan ada bedanya ternyata laporannya. Yang 10 berkata, tapi ini dikatakan ayat berapa tadi? Dikatakan hanya. Ayat berapa tadi? Ayat yang ke 9, ayat yang ke 28. Memang negeri itu bagus, memang negeri itu hebat. Tapi yang 10 itu berkata, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kotanya berkubu-kubu dan sangat besar juga. Keturunan enak telah kami lihat di sana. Dan dia berkata juga, penduduknya di sana itu raksasa-raksasa. Kita ini belalang. Kalau kita maju ke sana, maka kita akan dilahap oleh raksasa-raksasa itu. Nah, tapi yang 2 ini juga berkata sama ayat 14, bilangan 14 tadi dikatakan. Bilangan 14 ayat 8 dan 9. Mereka juga berkata, jika Tuhan berkenan, negeri itu memang bagus, negeri itu memang hebat penuh susu madu. Tapi dia berkata, mereka yang 2 ini berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya, sama-sama hanya saudara. Yang bilangan 13 tadi, orang 10 tadi berkata, hanya negeri itu orangnya kuat-kuat, hebat-hebat. Kita ini belalang, kita ini nanti akan ditelan oleh raksasa. Tapi yang 2 berkata, hanya, sama-sama hanya Bapak Ibu, jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Sebab mereka akan kita telan habis dan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Wow. Jadi sama-sama hanya Bapak Ibu Saudara. Yang 10 juga mengatakan hanya. Itu raksasa kita akan ditelan. Yang 2 berkata hanya kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka Tuhan akan memberikan dan kita akan mengalahkannya. Nah, ini sama-sama hanya Bapak Ibu Saudara. Sama-sama hanya. Tapi gara-gara hanya ini Bapak Ibu Saudara, gara-gara hanya ini umat Israel harus puter masuk 40 tahun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebetulnya mereka itu disuruh Tuhan mengintai 12, pengintai 12 itu, Tuhan itu menyuruh Musa untuk mengintai tanah itu, posisi bangsa Israel itu sudah masuk di Kades Barnea. Kades Barnea, mereka dari Gunung Sinai jalan ke Kades Barnea. Cuman membutuhkan waktu 11 hari. Mereka posisinya itu di Kades Barnea, Tuhan menyuruh Musa mengintailah. Padahal Kades Barnea itu adalah sudah termasuk wilayah tanah Kanaan atau bangsa tanah perjanjian. Itu sudah termasuk di situ. Cuman Tuhan berkata, intailah dulu. Dan ternyata itu tahun kedua Bapak Ibu Saudara. Tahun kedua sebetulnya keluar dari tanah Mesir. Tahun kedua mereka sudah di tepian tanah Kanaan. Sedikit lagi dia akan masuk ke tanah Kanaan. Tapi ternyata pengintai ini yang 10 ini gara-gara hanya huruf kecil dengan hanya huruf besar. Saya bedakan, hanya huruf kecil itu adalah 10 orang, hanya yang huruf besar itu adalah yang 2 orang. Gara-gara hanya ini Tuhan marah Bapak Ibu Saudara. Tuhan marah. Dan kenapa Tuhan marah? Kenapa Tuhan marah? Bilangan 14 ayat 1-2.
Karena 10 orang itu tadi jadi provokator. Menakut-nakuti bangsa itu dengan laporan bahwa kita ini belalang, kita nanti dilahap, kita nanti akan mati semua di sana. Nah, Tuhan marah luar biasa kepada bangsa Israel. Kenapa? Dikatakan Bilangan 14 tadi, Bilangan 14 ayat 1, Tuhan marah kenapa? Karena apa? Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu nangis pada malam itu. Semua bangsa Israel itu semua orang nangis, bengok-bengok, marah-marah, bersungut-sungut. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan seterusnya. Nah, di sini Tuhan marah. Umat Israel ini tidak percaya perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mereka malah nangis. Umat Israel ini nangis jerit-jerit. Dan yang membuat Tuhan marah adalah lebih marah lagi. Karena kedua orang ini, Kaleb dan Yosua ini, menenangkan bangsa itu. Jangan takut. Hanya kalau Tuhan berkenan, Tuhan itu di pihak kita, maka kita itu akan mengalahkan negeri itu, kita akan masuk ke tanah perjanjian itu. Tapi ternyata mereka malah tidak mau dengar yang dua. Mereka hanya dengar yang 10 provokator yang menakut-nakuti, lebih dipercaya daripada orang yang dua ini. Dan ayat selanjutnya Tuhan lebih marah lagi karena apa? Karena segenap umat Israel ini ditenangkan, dibilangin sama kedua orang ini, tidak mau dengar, malah mereka ayat yang ke-10 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam, hendak melempari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang. Marah. Jadi kenapa Tuhan marah? Ya karena ini umat Israel sudah melihat. Dan di ayat-ayat selanjutnya Tuhan berkata, umat yang jahat ini sudah 10 kali menista aku. Mereka tidak percayakan perlindungan, penyertaan, dan semua yang aku berikan saat mereka ada di dalam padang gurun. Tuhan marah, dan apa Bapak Ibu? Gara-gara hanya ini umat Israel semua dibantai Tuhan. Tuhan berkata marah, mati semua. Semua sebetulnya mau dipateni, mau dibunuh semua. Anak-anaknya semua dibunuh. Tapi Musa itu sampai ngerayu loh Bapak Ibu Saudara. Ngerayu Tuhan, Tuhan jangan marah gitu toh. Kalau Tuhan basmi semua umatmu ini, habis semua, orang Mesir nanti ngomong apa? Engkau sudah menyelamatkan lewat sungai, lewat Laut Tebero kamu belah, Tuhan melakukan ini itu. Nanti bangsa lain itu akan menertawakan Tuhannya kok cuma mau bunuh di padang gurun. Janganlah Tuhan, Tuhan itu kan besar sabar, panjang sabar. Itu kalau kita lihat ayat itu terus sampai dirayu sama Musa, akhirnya Tuhan berkata, oke. Aku akan mendengar permintaanmu Musa, cuman aku Allah yang tegas. Ya, memang aku mengampuni orang, tapi kesalahan harus menerima hukuman. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Orang Israel yang umur 20 naik ke atas, semua mati dibunuh. Mati Bapak Ibu Saudara, kasihan sekali. Ya, ngeri sekali. Kalau kita baca itu ya ayat, yuk kita baca yuk ayat Bilangan 14 ayat 19. Kita baca Bilangan 14 ayat 19.
Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini. Ini Musa ngomong sama Tuhan, sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuni sesuai dengan permintaanmu Musa. Hanya, ini sama-sama hanya Bapak Ibu Saudara. Jadi yang 10 hanya, yang 2 hanya, Tuhan sendirian pun berkata hanya demi aku yang hidup, kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb dan seterusnya, dan kita akan baca 27, berapa lama lagi bangsa ini jahat akan bersungut-sungut kepadaku, segala sesuatu yang bersungut-sungut akan Israel kepadaku telah kudengar. Katakan kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan bahwasannya aku akan mengatakan di hadapan mereka dan melakukan padanya. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali, yang berumur 20 ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut padaku. Bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu didiami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan marah, dibasmi semua mati. Semua mati, tapi anak-anak mereka yang masih kecil-kecil itu dibiarkan hidup. Dan yang masuk ke tanah Kanaan adalah 2 orang itu tadi. Musa pun gak masuk itu ya. Dan anak-anak mereka yang masih hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kenapa Tuhan marah? Tuhan membasmi. Ya kalau Tuhan sudah marah, Tuhan itu sudah berjanji melindungi mereka, menyertai bangsa ini, semua mujizat hal-hal yang besar terjadi. Tapi bangsa ini tetap banyak yang gak percaya, masih terus menista Tuhan. Nah gara-gara hanya Tuhan berkata muter lagi, seharusnya sudah di Kades Barnea, itu cuma sebentar lagi dia masuk ke tanah Kanaan. Tapi gara-gara hanya tadi Tuhan berkata tak tambahi, tidak cuma 2 tahun. Karena engkau pergi ke sana 40 hari mengintai, maka aku akan hitung 1 hari adalah 1 tahun. Jadi aku tambah, engkau harus berjalan lagi ke padang gurun sampai 40 tahun. Gara-gara hanya. Bapak Ibu, sungguh mengerikan. Kalau kita, Tuhan berfirman, Tuhan berjanji, tapi kita ini tidak percaya. Kita ini mendengarkan yang 10 orang tadi. Hanya gara-gara seperti itu saja kita tidak bisa merasakan atau umat Israel ini dibantai Tuhan luar biasa. Nah apa yang kita pelajari dari hal ini Bapak Ibu Saudara? Kita bisa kita akan belajar dari hal ini, perjalanan Israel ini. Sebetulnya Tuhan itu menyediakan kita berkat itu sama. Kita sebagai anak Tuhan itu Tuhan menyediakan kita berkat yang sama. Tapi ada tantangan yang harus dihadapi. Israel itu sama. Dikatakan mereka itu akan masuk ke tanah perjanjian. Ada tantangan, orang enak, tapi Tuhan berkata, aku menyertaimu, aku yang akan berperang padamu. Tapi mereka enggak percaya, mereka malah takut malah mereka mendengar 10 orang tadi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang akan kita pelajari dari sini? Nah sebetulnya Tuhan itu menyediakan berkat yang melimpah itu
kepada setiap anak-anak Tuhan, kepada setiap umat Tuhan. Berkatnya itu sama, tapi ada tantangan. Tapi sayangnya ada sebagian orang yang mendapatkan dan ada sebagian yang tidak mendapatkan. Hidupnya tidak mengalami tanah Kanaan. Hidupnya tidak pernah mengalami berlimpah susu dan madu. Kenapa? Ya karena ini Bapak Ibu Saudara, karena gara-gara ini. Hanya gara-gara, hanya. Sebagian dapat, sebagian tidak. Kenapa mereka tidak mendapat? Ada yang mendapat hidup berkelimpahan dan ada yang tidak mendapatkan hidup berkelimpahan. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Ya gara-gara hanya tadi, mari kita akan melihat perbedaan. Hanya yang 10 orang tidak sama dengan hanya yang 2 orang. Hanya yang 10 orang tadi dikatakan iman kepada iman. Mengapa mereka tidak mendapatkan? Karena mereka itu beriman. Mereka itu beriman kepada Tuhan, katanya mereka beriman kepada Tuhan. Tapi iman mereka itu adalah iman kepada iman. Apa itu artinya iman kepada iman? Iman kepada iman itu adalah cuman sekedar iman manusia. Iman yang manusia miliki. Tapi yang 2 orang tadi iman kepada janji Tuhan. Lain Bapak Ibu Saudara. Ada perbedaan. Imannya manusia, yang 10 itu imannya manusia asal nekat, asal nggabrul gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang 2 ini adalah iman kepada janji Tuhan. Iman yang berdasarkan dengan janji Tuhan itu yang akan sukses. Kalau iman manusia itu tidak akan sukses Bapak Ibu Saudara. Itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, yang 10 orang, hanya yang 10 orang tadi itu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang 10 orang itu mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi hanya yang 10, yang 2 orang ini dia mengandalkan Tuhan. Dia punya iman yang berdasarkan janji Tuhan, maka dia mengandalkan Tuhan. Nah ini ada bedanya. Ada bedanya. Itu bedanya. Yang ketiga bedanya apa? Yang 10 tadi levelnya itu, level rohaninya itu level rata-rata. Level rata-rata rohaninya. Jadi ya seperti itu. Kalau orang yang levelnya rata-rata rohaninya ya seperti itu. Ya. Tapi yang 2, hanya yang 2 ini level rohaninya tuh di atas rata-rata. Bahkan mereka punya hubungan pribadi yang manis dengan Tuhan. Mereka mau dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kalau yang 10 tadi hanya mau dengar firman Tuhan, dengar tok saudara, tapi tidak mau melakukan. Yang 2 ini dengar-dengaran. Ada bedanya. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang beriman kepada janji Tuhan, itu akan dengar-dengaran oleh firman Tuhan. Dia dengar-dengaran suara Tuhan. Yang 10 ini cuma dengar. Dengar itu cuma lewat Bapak Ibu Saudara. Ya, cuma lewat. Itu perbedaannya. Perbedaan selanjutnya apa? Yang 10 itu pemikirannya tuh cupet. Orang yang cupet itu pesimis. Kalau sudah pesimis, bersungut-sungut, ngamuk, marah, protes. Itu yang hanya yang 10. Protes saja. Pemikirannya cupet. Akhirnya apa? Akhirnya bersungut-sungut, marah, iri hati. Dan melakukan hal-hal yang enggak benar saudara. Tapi yang 10 hanya yang 2 ini pemikirannya itu luas. Pemikirannya luas, jauh ke depan, optimis dan bisa bersyukur. Orang yang enggak bisa bersyukur itu bahaya. Tapi 2 orang ini bisa bersyukur. Kalau orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan baik, saya yakin, saya percaya
orang itu bisa mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan. Itu perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Bisa mengucap syukur, tapi yang 10 ini bersungut-sungut. Maka yang 10 hanya yang 10 itu mereka tidak akan memperoleh berkat yang Tuhan sediakan. Jadi mengapa ada perbedaan? Hanya kecil tidak sama dengan hanya besar. Karena perbedaan. Tapi yang 10, yang 2 tadi, mereka akan memperoleh berkat yang Tuhan sediakan. Berlimpah susu dan madu. Wah, ini luar biasa. Dari pelajaran Israel dari padang gurun ini, kita akan belajar. Jangan gara-gara hanya Bapak Ibu Saudara tidak pernah diberkati Tuhan. Gara-gara hanya Bapak Ibu Saudara hidupnya kekurangan. Cuman gara-gara hanya memang berkata kita ini sama-sama gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang seharusnya Saudara, seharusnya itu kita ini ngerti. Gara-gara hanya, kadang-kadang kita tidak memperoleh berkat Tuhan itu karena apa? Karena cuman berkata, ya memang Tuhan berjanji seperti ini, hanya aku kan kayak gini, aku ini kan cuman gini. Loh, lah kamu mbok cintai istrimu, wah tak cintai hanya. Dia memang baik tapi hanya. Nah, pakai hanya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, gara-gara hanya Tuhan marah kepada kita. Gara-gara hanya Tuhan tidak memberkati hidup kita. Gara-gara hanya kita tidak pernah menikmati berkat yang berlimpah. Gara-gara hanya Tuhan bisa membunuh kita, bukan membunuh jiwa kita, bukan membunuh tubuh kita, tapi bisa membunuh rohani kita, bisa membunuh ekonomi kita, bisa membunuh pekerjaan kita, bisa membunuh pelayanan kita, bisa membunuh apa saja yang kita kerjakan. Itu gara-gara hanya Tuhan marah kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat, kita akan pertanyaannya sekarang adalah Bapak Ibu, Saudara mau pilih yang mana? Mau pilih yang 10? Hanya yang 10 atau hanya yang 2? Tapi ironisnya banyak anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, mereka memilih yang 10 orang. Mereka hanya memilih yang 10 itu. Mereka dipengaruhi dengan provokator-provokator itu, malah mereka mendengar. Tapi yang baik, yang 2 ini, mereka tidak mau dengar. Mereka milih yang 10. Maka banyak yang tidak mendapatkan berkat Kanaan. Bapak Ibu Saudara, hanya yang 2 itu bisa dikatakan kutuk Saudara. Kutuk yang dari Tuhan, hanya yang 2 ini berkat yang dari Tuhan. Nah, ngeri loh Bapak Ibu, kalau kutuk yang dari Tuhan itu ngeri. Kita ngerjakan apa saja tidak berhasil. Tapi kalau berkat yang dari Tuhan, itu akan membuat kita berhasil. Pada pagi hari yang indah ini Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu berada, pertanyaannya pagi hari ini adalah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Hanya yang 10 atau hanya yang 2? Pilihan tergantung di tangan Anda. Kalau saudara pengen diberkati Tuhan, pengen masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, berlimpah susu dan madu, ikutlah yang 2, hanya yang 2. Iman, memiliki iman. Tantangan boleh ada, tapi punya iman. Dan iman itu bukan iman kepada iman, tetapi iman kepada janji Tuhan. Iman kepada firman Tuhan.
Bukan iman sakarpe dewe saudara, ngeklaim seenaknya. Dalam nama Yesus aku pasti berhasil, tapi mengandalkan kekuatan sendiri. Itu bukan iman, itu iman manusia. Tapi kalau yang dua orang ini, iman kepada janji yang Tuhan berikan. Dan iman yang berdasarkan janji Tuhan, maka itu Tuhan akan melakukannya. Tuhan pasti akan melakukannya. Nah, dari pelajaran ini Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memilih pilihan kita. Pada pagi hari yang indah ini, tergantung Bapak Ibu Saudara. Ya, kemarin kita diskusi panjang lebar, ada free will. Ya, itu pilihan tergantung Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan tidak pernah memaksa. Saudara kalau kena provokator yang 10, ya boleh silahkan. Tapi Tuhan berkata engkau tidak akan menikmati tanah perjanjian. Tetapi kalau engkau mendengar yang 2, maka engkau akan masuk di dalam tanah Kanaan. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan akan melimpahkan kita hidup yang luar biasa. Sukacita yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa. Dan kita bisa bersyukur untuk semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan pilihan ada di tangan saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan berbicara kepada kami. Kami belajar dari umat-Mu Israel. Engkau marah gara-gara hanya. Dan kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami akan memilih hanya yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berkenan, kami ingin Tuhan menikmati. Dan biarlah firman pada pagi hari ini Tuhan menguatkan kami, meneguhkan kami. Kalau kami salah, ampunilah kami Tuhan. Kalau kami sering mendukakan hati-Mu, kami sering menista Engkau, sering tidak percaya dengan firman-Mu, tidak percaya dengan janji-Mu Tuhan. Ampuni kami pagi hari ini, dan biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati. Tuhan, Engkau mengampuni kami, dan kami ingin belajar dari Kaleb dan Joshua Tuhan. Biarlah Engkau memberkati umat-Mu dan Tuhan akan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu dan biarlah Tuhan setiap orang yang mendengar firman ini boleh tertanam dalam hatinya dan Roh Kudus akan berbicara di dalam hatinya. Kami boleh meraih sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami dan kami hidup di dalam kesuksesan. Kami boleh masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemudian mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur oleh karena Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya. Kita terus berdoa juga untuk keadaan bangsa dan negara ini. Kita bersyukur minggu-minggu ini sudah mulai ada perbaikan. Dan kita mengucap syukur oleh karena Tuhan memberkati para pemimpin kita. Kita juga berdoa tahun Tuhan kiranya memberkati mereka. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk lawatan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi pelajaran bagi kehidupan kami, supaya kami lebih percaya kepada Tuhan dibanding kenyataan yang kami hadapi. Kami tidak dilemahkan oleh keadaan, kami tidak dilemahkan oleh situasi, oleh kenyataan hidup yang kami hadapi, oleh besarnya tantangan, oleh sulitnya keadaan, oleh karena situasi yang di depan kami bagaikan gunung yang tinggi. Kami memandang Tuhan, kami memandang akan janji-janji-Mu dan kami percaya kepada firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu bagi bangsa dan negara ini. Engkau sudah memberkati para pemimpin kami sehingga mereka berjuang untuk menangani penularan COVID-19 dan sudah mulai kelihatan hasilnya. Kami berdoa supaya Tuhan akan terus memberkati sehingga bangsa ini boleh tetap merasakan berkat anugerah Tuhan. Kau memberkati ulang tahun dari bangsa ini pada tanggal 17 yang akan datang. Kiranya Tuhan akan melawat bangsa ini dengan kasih setia-Mu, dengan berkat-berkat-Mu. Bapa di sorga, kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, untuk Fian, untuk saudara kami Wahyu yang dalam minggu ini berulang tahun. Berkatilah mereka, lawatlah mereka, curahkanlah kasih setia-Mu bagi saudara-saudara kami ini. Kami menyerahkan seluruh kegiatan kami sepanjang minggu ini. Tuhan kiranya memberkati, baik untuk persekutuan PPK dan juga untuk kebaktian tengah minggu dan juga untuk pertemuan pemuda remaja, untuk sekolah minggu, bahkan pertemuan-pertemuan yang lain. Tuhan juga akan memberkati, biar kami boleh terus merasakan persekutuan yang manis, persekutuan yang akrab dengan saudara-saudara kami, dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, berkati setiap saudara yang kami sudah melayani, kiranya Tuhan mengurapi mereka semua, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, pemimpin pujian penyembahan, pemain-pemain musik, petugas live streaming, dan juga sound system, operator LCD. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, sehingga apa yang sudah diberikan kepada Tuhan sebagai tanda pengabdian boleh menyenangkan hati-Mu, dan mereka pun mendapatkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Berkati saudara-saudara kami yang kurang sehat, yang mungkin dalam pemulihan, Engkau juga melawat mereka dan memberkati mereka, menyembuhkan dan membuat mereka boleh pulih kembali dan mereka beraktivitas sebagaimana sedia kala. Terima kasih berkat-Mu untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh. Terima kasih Engkau terus pelihara kesehatan mereka. Terpujilah nama-Mu, dan akhirnya kami mohonkan berkat-Mu untuk seluruh jemaat. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah. Sekarang saudara-saudara, arahkanlah hatimu, angkatlah tanganmu, pandang Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya yang kudus, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepada-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya. Tuhan memberkati saudara semua.